Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada rekan-rekan di mana saja Anda berada. Kembali lagi di sini di seputar motor roda 3 di channel Pekerja Serabutan dari seorang driver motor roda 3. Kali ini seperti biasa saya akan membagikan sebuah penjelasan tentang di bagian gearbox ini. Ini ada permasalahan klasik, permasalahan umum yang terjadi di bagian gear reverse ini. Mari kita pelajari bersama. Mungkin saya hanya membagikan pengetahuan dasar saja sebagai diagnosis kepada rekan-rekan yang, apalagi kepada rekan-rekan driver pemula ya di bagian permesinan motor roda 3 atau komponen-komponen gearbox di bagian pendukung motor roda 3. Ini bagian pendukung ya. Gearbox reverse ini, gear maju mundurnya. Baiklah, kita mulai saja tentang mempelajari bagian ini dan permasalahan yang timbul di bagian gear reverse ini. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa itu gear reverse atau gear maju mundurnya ketika jalan dia di bagian persneling ininya bergerak-gerak begini, tidak stabil ya, tidak seimbang. Atau sering dikatakan kalau di daerah saya sering disebut umumnya ini namanya nyendal-nyendal ke atas ke bawah, apalagi sangat terasa sekali ketika menemui jalan bergelombang dia ikut begini, bergerak begini. Permasalahannya di mana? Mungkin di sini butuh beberapa diagnosis ya. Saya mendapatkan melakukan sebuah pengujian. Saya amati dari gearbox baru saya. Gearbox baru saya yang sekarang dipakai ini adalah gearbox cadangan yang pertama kali mengalami kerusakan. Kerusakan yang pertama ketika usia motor, ketika membawa beban berat ini di umur usia motor 5 tahun. Nah, saya kemudian membeli baru dan saya mempelajari ketika dari nol pembelian sampai sekarang. Ini gearbox baru saya, dia sedikit berbeda 175 cc. Untuk yang pertama itu 100 cc. Dia bodinya juga lebih besar. Ini pembuangan olinya dari sini, sementara yang lama itu dari bawah. Dia bobotnya lebih besar karena isinya olinya juga 175 cc. Ini saya belajar dari sini, saya amati. Nah, kemudian dari nol ini baru dari tahun 2017 ya saya punya ini. Nah, sekarang kan 2020. Dia terasa lagi. Ini nyendal-nyendal begini. Dia bergerak naik turun ketika jalan, apalagi di bawah muatan berat. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini normal-normal saja, gerakan tersebut normal-normal saja, karena usia pemakaian juga mungkin karena pengaruh dari beban yang kita bawa itu berpengaruh ke sini juga. Kenapa saya katakan normal? Mungkin begini ya. Ini saya hanya mendiagnosis saja dari yang saya pelajari dari diagnosis yang gearbox awal saya, gearbox yang itu saya yang 175 cc itu, ini yang 100 cc. Kenapa saya katakan normal-normal saja ketika kejadian yang motor roda 3 kita bergerak ini? Kenapa? Karena selama tidak menimbulkan masalah ketika jalan, itu masalah yang paling parah di motor roda 3 ini ketika dia jalan berbalik sendiri ininya, dia mundur sendiri, bergerak mundur ke belakang. Kalau normalnya kan dia tetap stabil, kecuali kalau kita gerakan untuk mundur dia baru bergerak. Nah, selama tidak terjadi seperti ini, selama ininya masih normal, dan kedua bagian ini shift lock, gear reverse atau spindle lock, pokoknya seperti ini ya, yang penahan ininya keausan di bagian ininya. Selama bagian ininya normal, itu gerak-gerak nyendal ke atas dan ke bawah ketika jalan itu menurut saya normal, karena itu juga termasuk pemakaian ya. Nah, berarti dapat diketahui selama ininya selama bagian shift lock atau spindle ininya atau slot ininya atau pelor ininya, banyak yang bilang begitu, normal. Jadi dia tidak bergerak sendiri ke belakang, ini normal. Dan saya juga mungkin menyimpulkan apabila rekan-rekan semua tidak betah dengan kondisi seperti ini atau merasa khawatir, kenapa kok bergerak-gerak begini ya,
Eh, kalau merasa aneh, mungkin di sini diagnosisnya kita bisa telusuri dari bagian kupling sana, mungkin oblak, atau ke bagian yang di sini. Aduh, lupa lagi nggak dibawa. Ke bagian yang di bearing sini, mungkin aus dia pengaruhnya ke yang di itu, yang di apa namanya, di gear pinionnya. Sorry Kakang, saya tadi salah menunjukkan lubang. Yang ini ya, ini gear pinion ini. Yang di sini, yang ini yang bearingnya 6205. Nah, di sini nih yang menyambung ke as gearnya, mungkin dia ada keausan di sini, ada ketidakpresisian karena akibat pemakaian juga, akibat rekan-rekan semua membawa beban. Di sini analisanya bisa ditelusuri dari sini, dari as gear ini ke sini. Kemudian bisa juga karena ini harus diganti aus, gejalanya banyak rembesan. Ya, ini hanya diagnosis ya, mungkin permasalahannya bisa berbeda-beda, cuman saya di sini hanya berbagi apa yang telah saya lakukan diagnosis. Nah, ini ketika bergerak ke depan kan jalan-jalan, naik turunnya jalan-jalan, naik turunnya kan ketika arah ke depan. Nah, arah depannya ini nih, gear ini. Bisa juga ini diganti yang ke depannya, ini depan belakangnya sama saja, kurang lebih sama. Tidak ya, tidak sama ya. Tidak samanya mungkin dari ukuran gearnya sama, hanya saja di bagian ininya yang berbeda ya. Di sini ada dudukan buat masuk ke sininya, ke bearing 6205 sama ya. Yang di sini mungkin di sini sama bearingnya ya, sama bearingnya yang di depan sini. Itu bisa diusahakan seperti itu. Yang jelas ini, yang kalau kejadian seperti itu menurut saya normal sih, normal saja. Karena tidak ada masalah ketika membawa beban, ketika menanjak tidak masalah, tidak bermasalah ya, tidak menimbulkan kerusakan. Fungsinya tetap seperti itu, tetap berfungsi lah sampai sekarang. Oke, tip ini motor roda 3 ini bertipekan damper. Apa itu damper? Kita bahas di tutorial berikutnya mengenai gearbox roda 3 ini. Soalnya perlu sekali lah ya pemahaman. Kita bukan cuma driver atau sekedar pemakai saja. Selain menangani, kita juga harus memahami begitu. Guys, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya pengetahuan dasar, iseng-iseng saja. From channel Pekerja Serabutan, driver motor roda 3, solusi seputar motor roda 3. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.